Baik, ini adalah video perdana dari playlist tutorial MySQL atau MariaDB. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang MySQL atau MariaDB, alangkah baiknya kita mengenal tentang database. Jadi, database adalah sekumpulan data yang terstruktur yang disimpan di dalam komputer. Nah, biasanya database ini merupakan kumpulan tabel-tabel yang memiliki data di dalamnya. Jadi, database tersebut bisa dikatakan sebagai database relasional. Kenapa disebut database relasional? Karena database tersebut memiliki beberapa tabel atau kumpulan tabel. Nah, formalnya tabel tersebut dipanggil sebagai relasi atau relation. Kemudian, kita juga akan mengenal yang namanya DBMS atau Database Management System, atau jika diterjemahkan sebagai sistem manajemen basis data. Jadi, DBMS ini adalah program atau software komputer yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjalankan query di dalam suatu database. Jadi, DBMS ini secara nyata adalah software. Software yang mengendalikan atau mengatur apapun yang berkaitan dengan database, khususnya database relasional. Nah, berikut adalah contoh DBMS relasional. Salah satunya adalah MariaDB atau MySQL. Kemudian ada PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle Database, dan masih banyak lagi yang belum disebutkan. Nah, berikut adalah contoh database relasional yang di dalamnya terdapat kumpulan tabel-tabel. Nah, berikut merupakan penamaan atau terminologi dari beberapa konsep. Yang pertama, jika kita melihat konsep model relasi ya atau relation model, maka kita akan mengenal yang namanya relation, tuple, atribut, primary key, dan relationship atau origin key. Nah, begitu juga di dalam relational DBMS ya. Nah, di sini juga kita akan mengenal namanya tabel, row, kolom, primary key, dan relationship atau origin key. Dan di sini juga ada yang namanya traditional file system. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya file, record, field, dan search key. Nah, dari tiga model ini, kita bisa melihat bahwa bentuknya sama, tetapi penamaannya berbeda. Contoh, kita akan lebih memahami tentang tabel. Tapi mungkin teman-teman akan bingung yang namanya relasi atau relation. Nah, ini sebenarnya sama ya, hanya namanya saja yang berbeda. Kemudian kalau di traditional file system ini agak berbeda. Ini bukan disebut tabel atau relation, tapi disebutnya file. Kemudian di sini ada tuple dan ada row, atau kita bisa menyebutnya sebagai baris. Tetapi di dalam traditional file system itu disebutnya record. Kemudian ada atribut kalau di model relasional, dan kolom ya kalau di relational DBMS. Tapi kalau di traditional file system ini sebutnya field atau biasa menyebutnya sebagai field name atau nama field. Kemudian di sini ada primary key atau PK. Dan ini juga sama ya sebagai PK. Kenapa? Karena relational model dengan relational DBMS ini sebenarnya hampir sama ya. Yang berbeda, relational model merupakan konsep sedangkan relational DBMS merupakan implementasi atau bisa dikatakan sebagai praktik atau penerapan dari model relasional. Makanya di sini hampir sama ya. Di sini ada origin key atau relationship, di sini juga sama. Nah, tetapi kalau di traditional file system ini tidak ada. Nah, jadi kita akan terfokus pada bahasan relasional di BMS. Nah, sebelumnya kita juga telah membahas ya apa itu primary key dan origin key. Nah, sebenarnya primary key atau origin key ini disebutnya sebagai kunci atau key, di mana primary key merupakan atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi setiap rekaman atau record ya, atau bisa dibilang sebagai tuple di dalam relasi atau tabel. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang relationship ya, atau nama lainnya sebagai origin key atau kunci tamu. Nah, di sini origin key ini bisa dikatakan sebagai atribut yang reguler dalam suatu tabel, tetapi kunci utama di dalam tabel lain. Artinya, origin key adalah primary key. Hanya pada penempatannya saja yang berbeda. Nah, mungkin teman-teman sekarang masih bingung ya, apa itu primary key dan origin key. Nanti teman-teman juga akan paham dengan melihat contoh kasus yang ada.
Nah, ini merupakan contoh dari tabel atau biasa dibilang sebagai relasi ya kalau di model relasional. Nah, tabel ini biasanya akan memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah ada namanya, kemudian ada yang namanya atribut atau kolom ya, atau kalau di traditional file system ini disebutnya sebagai field. Nah, kemudian yang warna kuning ini merupakan tuple atau record ya atau baris. Nah, artinya apa? Artinya tuple ini memiliki baris data. Jadi bisa dikatakan tuple jika memiliki baris data ya. Tapi kalau seandainya satu data saja, ini bukan disebut sebagai tuple atau record. Kemudian ada yang namanya primary key. Nah, primary key ini sebagai karakteristik atau ciri khas dari tabel tersebut. Nah, primary key ini bisa dikatakan sebagai data yang memiliki data yang unik. Artinya, datanya tidak akan sama dengan data yang lain. Nah, data-data di sini akan memiliki ketergantungan atau dependensi terhadap primary key. Contoh, jika kita menyebutkan sales nomornya 10, tentu saja 10 ini akan mewakili namanya James, kemudian rate-nya 10, kemudian city-nya Dallas, dan departemennya A211. Jadi, primary key ini merupakan kunci utama dalam suatu data di dalam tabel. Berikut merupakan contoh dari tabel-tabel yang ada. Nah, di sini kita memiliki contoh ada tabel customer dan ada tabel sales. Nah, di mana tabel customer dan tabel sales ini memiliki relationship atau hubungan. Nah, hubungan ini akan terbentuk ketika ada primary key dan ada foreign key. Nah, primary key ini merupakan kunci utama di dalam tabel sales. Nah, di sini untuk primary key-nya atributnya sebagai sales nomor. Kemudian di customer juga dia memiliki primary key. Primary key-nya adalah customer ID. Tetapi di customer ini memiliki atribut dengan nama sales nomor. Nah, bedanya apa? Bedanya sales nomor ini bukan sebagai primary key di dalam customer, tapi sebagai foreign key. Tetapi jika di tabel sales ini dikatakan sebagai primary key. Jadi foreign key hanya sebatas sudut pandang ya dan letaknya saja yang berbeda. Sedangkan fungsinya sama. Jadi perlu diingat lagi ya, kalau foreign key merupakan primary key dari tabel asal. Nah, tabel asalnya mana? Tabel asal adalah sales dan tabel tujuannya adalah customer. Sekarang kita akan membahas tentang MySQL dan MariaDB. Nah, MariaDB adalah turunan dari sistem manajemen database relasional MySQL atau biasa kita menyebutnya sebagai RDBMS. Nah, DBMS itu merupakan database manajemen sistem. Tetapi di sini kita akan melengkapinya dengan nama RDBMS. Artinya, DBMS ini dengan karakteristik sebagai relasi ya atau relation atau sebagai tabel. Jadi, MySQL atau MariaDB ini akan spesifik berkaitan dengan tabel-tabel karena di sini kita mengatakannya sebagai RDBMS yang dikembangkan secara komersial. Jadi, kenapa di sini kita menyebutkan MariaDB? Karena MariaDB merupakan alternatif dari MySQL. Jadi antara MariaDB dengan MySQL ini sebenarnya sama. Yang membedakan hanyalah lisensinya. Jadi, kalau MariaDB merupakan versi yang open source atau yang gratis, sedangkan MySQL ini merupakan versi yang komersil atau yang berbayar. Selanjutnya, kita juga akan mengenal beberapa versi yang ada di dalam MariaDB. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa versi yang warna merah dari 5.1 sampai 10.1 merupakan versi yang sudah tidak disupport lagi ya, atau kita bisa mengatakan sebagai end of life atau sudah tidak didukung lagi. Kemudian, untuk versi 10.2 sampai 10.5 ini merupakan versi yang sedang digunakan untuk saat ini. Jadi ini masih disupport ya. Contohnya untuk versi MariaDB 10.3 ini masih disupport sampai 2023. Dan 10.2 juga sama ya, sampai 2022. Jadi jika kita masih menggunakan versi MariaDB 10.2, artinya kita masih didukung oleh MariaDB sampai tahun depan. Karena video ini dibuat pada tahun 2021. Kemudian versi yang terbaru yaitu versi 10.5. Dan ini dirilis pada tanggal 3 Desember 2019 dan didukung sampai Juni
2025. Jadi kurang lebih ini masa dukungannya 6 tahun. Baik, sekarang kita akan membahas tentang SQL atau biasa dikatakan sebagai SQL ya. Tapi di sini kita akan mengatakannya sebagai SQL saja agar kita lebih mudah dalam pengucapan. Nah, jadi SQL ini merupakan akronim dari struktur query linguist. Jadi SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS atau RDBMS. Jadi sederhananya kita akan menggunakan MariaDB atau MySQL dengan menggunakan bahasa SQL. Jadi SQL ini juga bisa dikatakan sebagai bahasa penghubung ya, atau bahasa protokol yang menghubungkan antara user dengan DBMS yang akan mengakses database. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah dari SQL itu sendiri. Nah, pertama, SQL itu dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan mengembangkan namanya SQL Linguist sebagai bagian dari proyek sistem R di laboratorium penelitian IBM di San Jose. Kemudian, SQL Linguist ini diubah menjadi struktur query linguist atau bisa menyebutnya sebagai SQL. Nah, SQL ini memiliki standar. Standarnya itu ANSI dan ISO. Nah, di sini ada beberapa standar yaitu SQL yang pertama itu versi 86 dan terakhir adalah versi 2011. Nah, kemudian SQL juga memiliki 3 fungsi ya atau 3 peranan dalam DBMS. Pertama, kita akan mengenal yang namanya Data Definition Linguist atau biasa kita sebut sebagai DDL. Nah, jadi Data Definition Linguist ini akan memiliki tugas untuk melakukan perintah create, alter, dan drop. Nah, apa fungsinya create, alter, drop ini? Jadi, fungsi create ini adalah untuk membangun atau membuat suatu database maupun tabel-tabel yang di dalam database. Kemudian, alter ini fungsinya untuk melakukan modifikasi atau editing atau apapun yang berkaitan tentang database dan tabel. Kemudian yang terakhir ada drop. Nah, drop ini berfungsi untuk menghapus database maupun tabel. Kemudian SQL juga akan memberikan suatu layanan yang disebut dengan Data Manipulation Linguist atau DML. Nah, DML ini akan memiliki operasi insert, select, update, dan delete. Atau biasa kita menyebutnya sebagai CRUD ya, atau create, read, update, dan delete. Nah, biasanya DML ini akan berkaitan dengan data-data di dalam suatu tabel maupun di dalam database. Jadi, kita tidak akan bisa memanipulasi data tanpa kita membuat terlebih dahulu tabel dan database. Nah, tabel dan database itu akan dibuat di dalam DDL atau Data Definition Linguist. Kemudian yang terakhir, SQL juga menyediakan layanan DCL ya atau Data Control Linguist. Nah, biasanya Data Control Linguist ini berfungsi sebagai administrator ya atau pengatur dari DBMS tersebut. Nah, di mana di sini ada 2 operasi yaitu grant dan revoke ya. Ini bukan remove, harusnya revoke. Nah, grant ini fungsinya untuk memberikan hak akses kepada user tertentu, sedangkan revoke ini berfungsi untuk mencabut hak akses dari user tertentu. Jadi, ini lebih kepada permission atau hak akses.